Masih melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-43 tentang keutamaan sholat duha. Hadis yang ke-43, yang ke-44 bahkan setelahnya adalah salah satu contoh hadis yang memiliki tahammul dengan tingkatan tertinggi. Kita tahu bahwa di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan tahammul dan ada. Tahammul itu adalah perawi menerima hadis, sedangkan ada itu menyampaikan hadis. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 tingkatan tahammul yang tertinggi, 3 lafaz tahammul, penerimaan hadis yang tertinggi. Yang pertama, yang paling tinggi adalah ketika perawi, sahabat yang meriwayatkan hadis atau perawi yang lainnya itu menggunakan kalimat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tingkat tahammul yang tertinggi. Kemudian level yang kedua adalah ketika perawi menggunakan kalimat haddatsana. Sering kalau kita membaca hadis haddatsana fulan, haddatsana fulan. Nah, itu level yang kedua. Kemudian level yang ketiga adalah menggunakan lafaz akhbarana. Jadi sami'tu haddatsana akhbarana. Kemudian level-level yang lain adalah kalimat-kalimat yang lainnya. Dan hadis ini, hadis yang ke-43, hadis yang ke-44, bahkan hadis yang ke-45, semuanya perawi menyebutkan dengan lafaz sami'tu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya menunjukkan bahwa ini tahammul penerimaan hadis yang paling tinggi di dalam ilmu hadis. Taib hadis yang ke-43 diriwayatkan dari sahabat yang mulia Nuaim bin Hammar radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahu subhanahu wa ta'ala yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan firman-Nya, ya bani Adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, janganlah engkau lemah kepadaku untuk melakukan 4 rakaat salat duha fi awwali naharika, di awal siangmu, akfika akhirahu, niscaya aku akan mencukupi di akhirnya, aku akan mencukupimu di akhirnya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor 1289. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 4342. Dari hadis yang mulia ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-43, kita bisa mendapatkan 3 pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama, anjuran untuk melakukan salat duha. Anjuran untuk melakukan salat duha. Anjuran untuk melakukan salat duha. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, ya bani Adam la tu'jizni min arba'i raka'atin. Wahai anak Adam, janganlah engkau lemah kepadaku untuk melakukan salat duha 4 rakaat. Ini menunjukkan anjuran agar tidak terlewatkan dari mendapatkan pahala 4 rakaat duha. Dan para ulama kita, mereka berbeda tentang arba'i raka'atin dalam hadis yang mulia ini. Karena memang sebenarnya tidak menyebut secara spesifik
secara sharih, secara tegas tentang sholat duha. Sehingga para ulama kita terbagi dalam dua pendapat. Apa sih 4 rakaat yang dimaksudkan? Sebagian dari ulama menyebutkan 4 rakaat yang dimaksudkan adalah 2 rakaat qobliyah subuh dan sholat subuh itu sendiri. Jadinya 4. Itulah yang dimaksud dengan min arba'i rakaatin. 4 rakaat itu gitu. 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh dan sholat subuhnya. Jadi 4. Tapi jumhur para ulama muhaditsin, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud arba'i rakaatin adalah sholat duha. Ini jumhur ulama. Dan kami cenderung pendapat ini. Apa hukum sholat duha? Sebelum kita membahas hukumnya, para ulama-ulama fuqaha, ulama-ulama fikih membagi hukum ibadah sunnah dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah sunnah muakkadah, yang kedua adalah sunnah mustahabbah, dan yang ketiga adalah sunnah ghairu muakkadah atau disebut juga dengan sunnah tatawwu. Jadi amalan sunnah terbagi dalam 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Amalan sunnah artinya amalan yang bukan wajib ya. Kalau amalan wajib kan terbagi 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau amalan sunnah terbagi 3. Amalan sunnah dia menduduki posisi, ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Apabila ada orang yang terbiasa melakukannya, dianjurkan untuk mengqadha'nya. Ini level sunnah yang tertinggi. Sunnah mendekati hukum wajib. Jadi kriterianya 3 sunnah muakkadah itu. Ada hadis yang menyebutkan fadilah, keutamaan amalan sunnah itu. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Dan orang yang terbiasa dianjurkan untuk mengqadha'nya. Sebelum kita bahas hukum salat duha ya, di antara contohnya, contoh amalan sunnah muakkadah adalah salat sunnah fajar, yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini menunjukkan fadilah amalan itu, amalan salat sunnah qobliyah subuh. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat qobliyah subuh, baik itu ketika mukim maupun safar. Jadi ketika antum safar, semua salat-salat rawatib itu tidak perlu dilakukan kecuali qobliyah subuh. Kecuali qobliyah subuh. Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, saat Nabi SAW bangunnya kesiangan, maka ketika matahari terbit, beliau masih melakukan salat sunnah fajar terlebih dahulu sebelum salat subuh. Intinya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Karena demikianlah, maka orang yang terbiasa melakukan salat sunnah fajar kemudian terlewatkan karena mungkin bangunnya agak siang, sudah iqamah, intinya terlewatkan, maka dia disyariatkan untuk mengqadha'nya. Ingat ya, bagi yang terbiasa. Kapan mengqadha'nya? Bisa langsung setelah sholat subuh kalau tidak timbul fitnah, atau setelah waktu isyraq. Dan kalau diperbandingkan mana yang utama, mengqadha'nya yang utama adalah ketika isyraq. Ya, yang utama isyraq. Yang tadi kita sebutkan, yang penting jangan sampai timbul fitnah, karena jangan sampai orang awam menganggap. Contoh yang lainnya adalah puasa Syawal. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ini adalah hadis yang sahih yang menyebutkan afdoliyah atau fadilah puasa Syawal. Sehingga puasa Syawal itu masuk dalam jajaran sunnah muakkadah.
Dan Nabi SAW biasa melakukannya. Maka, karena hukumnya sunnah muakkadah, maka bagi ibu-ibu yang kehilangan atau terlewatkan puasa Ramadan karena datang bulan atau udzur yang lainnya, kemudian di bulan Syawal mereka melakukan qadha terlebih dahulu, sehingga ada hari Syawal yang kurang. Jadi misalnya tinggal 4 hari Syawal karena sebelumnya kena lebaran, kemudian qadha puasa yang kemarin, intinya tinggal tersisa 4 hari Syawal. Maka dia boleh melakukan puasa Syawal 4 hari di bulan Syawal, kemudian diqadha di bulan Dzulqa'dah setelahnya. Kenapa boleh? Ya karena ini adalah amalan sunnah muakkadah. Tapi itu yang pertama ya, sunnah muakkadah. Kemudian level yang kedua adalah sunnah mustahabbah. Amalan yang masuk dalam kategori sunnah mustahabbah adalah amalan yang disebutkan keutamaannya, tetapi Nabi SAW terkadang meninggalkannya. Dan amalan yang masuk dalam kategori sunnah mustahabbah tidak boleh diqadha ketika terlewatkan. Tidak boleh. Kemudian amalan yang sunnah yang ketiga adalah sunnah ghairu muakkadah, atau sebagian menyebut dengan sunnah tatawwu. Amalan sunnah yang masuk pada kategori sunnah ghairu muakkadah atau sunnah tatawwu tadi, ketika tidak ada hadis yang menyebutkan fadilah, keutamaan, dan tidak disebutkan Rasulullah rutin melakukannya, sehingga masuklah dia dalam kategori sunnah ghairu muakkadah. Contoh yang amalan sunnah ghairu muakkadah adalah salat sunnah qobliyah isya, salat sunnah qobliyah maghrib. Nah, itu tidak ada keutamaan khusus. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang ingin melakukan silakan melakukan, bagi siapa yang meninggalkan dipersilahkan. Tapi sebelum kita membahas tentang hukum salat duha ya, maka dari sini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama muhadditsin mereka berselisih tentang bolehkah hadis yang dhaif digunakan sebagai fadailul a'mal. Mereka berselisih. Sebagian dari mereka membolehkan karena ini hanya sebagai dorongan, motivasi untuk amalan. Amalan itu sudah dibangun dari hadis yang sahih, tapi fadilahnya itu hadisnya dhaif. Sehingga ini hanya semacam pendorong amalan. Sebagian mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Tapi pendapat yang kuat insya Allah dalam masalah ini, tidak diperbolehkan seorang menggunakan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Kenapa? Karena ketika ada amalan yang ditopang dengan fadilah, maka hukum amalan ini jadi apa? Sunnah muakkadah atau sunnah mustahabah? Sunnah muakkadah, akan naik derajatnya. Tapi ketika amalan itu hadis yang menopangnya adalah dhaif, maka harusnya dia sunnah mustahabah atau bahkan sunnah tatawwu. Di antara contohnya adalah tentang hadis membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah fi kulli lailatin, di setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa dengan kefakiran selama-lamanya. Hadis ini, fadilah membaca surat Al-Waqiah di setiap malam ini hadisnya dhaif. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Maka kita membaca Al-Quran secara umum boleh. Mau membaca siang, malam boleh. Mau membaca surat Al-Waqiah boleh. Surat Al-Mulk boleh. Surat yang lainnya boleh. Tapi ketika meyakini fadilah ini, maka ini bermasalah. Sehingga kembali lagi, para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa tidak diperbolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai fadailul a'mal. Karena tadi saat dijadikan sebagai fadilah, maka dia naik menjadi sunnah muakkadah. Kembali lagi dalam hukum salat duha, para ulama kita berbeda tentang hukumnya. Sebagian mereka, mayoritas mereka menghukumi muakkadah. Kenapa? Karena ada ini keutamaan ini. Barang siapa yang melakukan 4 rakaat duha fi awwali naharika, di awal siangnya, akfika akhirahu,
maka Allah akan mencukupi di akhirnya. Ini kan fadilah, keutamaan melakukan sholat duha. Sehingga sebagian mereka menyebutkan sholat duha hukumnya sunnah muakkadah. Ketika dihukumi sunnah muakkadah, maka orang yang terlewatkan sholat duha boleh mengqadha apa tidak? Boleh. Itu konsekuensinya supaya kita tahu. Hukum berkonsekuensi lanjutannya. Tapi pendapat yang kuat ya, berdasarkan istiqra ya, melihat dalil, sholat duha ini hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan, meskipun tidak semua ya, nanti akan terbentang rakaat sholat duha antara 2 sampai 8 sampai 10 sampai 12, nanti kita bahas setelah ini. Intinya tidak semua rakaat duha itu ada fadilahnya. Tidak semua ada fadilahnya. Disebutkan beberapa ada fadilahnya, yang lainnya tidak ada. Bahkan sebagian yang sudah terbiasa sholat tahajud begitu dengan melihat banyak dalil. Karena dihukumi sunnah mustahabah, barang siapa yang terlewatkan tidak perlu mengqadhanya. Ya tinggal menunggu besok pagi salat duha lagi. Begitu. Kemudian menjadi khilaf di kalangan para ulama juga, bolehkah merutinkan salat duha? Karena tadi ya dikatakan hukumnya sunnah mustahabah karena Nabi tidak rutin melakukannya. Maka sebagian ulama menyebutkan selain pendapat Syekhul Islam tadi, orang yang sudah tahajud maka tidak perlu salat duha. Karena Nabi pun juga demikian. Karena kita tahu Nabi ini diwajibkan sholat tahajud. Dan beliau ketika terlewatkan mengqadha di siang hari jadinya sholat duha itu. Sehingga barang siapa yang sudah sholat duha, barang siapa yang sudah sholat tahajud, maka tidak perlu sholat duha. Sebagian yang lainnya menyebutkan sholat duha itu tidak boleh rutin. Karena Nabi pun kalau sudah berhenti tidak sholat duha lagi. Sehingga sebagian menyebutkan tidak boleh rutin. Tapi pendapat yang lebih kuat, diantaranya pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, sholat duha boleh dilakukan rutin. Sehingga sholat duha adalah hukumnya sunnah mustahabbah dan dianjurkan secara rutin. Nabi berhenti dari sholat duha bukan menunjukkan larangan, tapi menunjukkan bahwa sholat duha ini memang tidak berhukum sunnah muakkadah. Karena kalau dijadikan rutin, jadinya sunnah muakkadah nantinya. Jadinya tidak pernah berhenti dan hukumnya naik menjadi sunnah muakkadah. Salat duha disebut pula oleh Nabi SAW sebagai salatul awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan salat duha. Kita tahu ya, beberapa amalan itu amalannya satu, namanya lebih dari satu. Salat qobliyah subuh nama lainnya apa? Salat fajar. Kembali lagi, seutama-utama salat duha tetap hukumnya sunnah mustahabbah berdasarkan pendapat yang kuat. Nabi menyebut salat duha dengan salatul awwabin. Kata Nabi SAW, la yuhafidhu ala salatid duha illa awwabun. Tidak akan bisa menjaga salat duha. Kalimat la yuhafidhu ala salatid duha, tidak bisa menjaga salat duha, menunjukkan harus hafidu ala salatid duha, tidak akan bisa menjaga salat duha, merutinkan salat duha, maksudnya begitu, illa awwabun, kecuali orang-orang awwab, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya salatul awwabin, dan salat duha adalah salat awwabin. Salatnya orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang rakaat salat duha, para ulama berbeda dalam 3 pendapat ya. Tentang jumlah maksimal, maksud Anda, kalau minimalnya 2 rakaat, sepakat mereka. Maksimal salat duha itu mereka, para ulama fuqaha terbagi dalam 3 pendapat. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat, ada yang mengatakan maksimal 10 rakaat, dan ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat, dan pendapat yang lainnya menyebutkan tidak ada batas. 10-nya nggak ada kayaknya. 8, 12 tanpa batas. Itu khilaf di kalangan para, atau ada kayaknya 10 ya. 8, 10, 12 tanpa batas. Tentang jumlah maksimal sholat duha. Taib, sekarang kita sebutkan dalil masing-masing dari tiap-tiap kelompok yang mengatakan jumlah maksimal. Dan jumlah maksimal itu termasuk di
Tayyib, pendapat yang lebih kuat ijtihad. Dan kita tahu ya, dalam beragama pada asalnya sampai ada, kalau dalam ibadah jangan tanya larangan mana yang menunjukkan disyariatkannya sholat duha sekian rakaat, begitu ya. Sekarang kita bahas yang pertama adalah sholat duha 2 rakaat. Dalil sholat duha 2 rakaat diantaranya adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli alhamdulillah itu sedekah, wa kullu tahlilatin sadaqah, ucapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah, wa kullu takbiratin sadaqah, setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu sedekah, wa amrun bil ma'ruf, mengajak orang pengajian itu sedekah, wa nahyun anil munkari sadaqah, dan melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Sebelum kita teruskan hadisnya ya, ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus dengan uang. Tadi Nabi menyebutkan setiap tasbih, suami yang menggauli istrinya semuanya adalah sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak harus dengan uang, tidak harus. Tapi kalau ketika disebutkan infak, maka itu harus dengan uang. Sehingga sedekah lebih umum daripada infak. Ini masuk bagian dari sedekah, begitu. Huma minat duha. Dan sedekah sendi-sendi tadi itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Hadis yang mulia ini, hadis Muslim ya, menunjukkan tentang disyariatkannya sholat 2 rakaat. Yinat mafasiluhu, dilunakkan, satunya adalah sholat duha 2 rakaat. Baik, kemudian dalil sholat duha 4 rakaat, selain hadis tadi, hadis yang kita sebutkan dari sahabat yang mulia Nuaim bin Hammar, orang yang sholat duha akan dicukupi akhirnya, ada hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat duha 4 rakaat. Kemudian ada tambahan lafaz wa yazidu masya Allah, dan Nabi menambah sekehendak Allah. Kalimat wa yazidu masya Allah dijadikan dalil bagi ulama yang keempat yang menunjukkan bahwa sholat duha tidak ada batasan rakaatnya. Itu dalil mereka. Sedangkan kita yang meyakini sholat duha 8 rakaat, maksudnya menambah yang dikehendaki oleh Allah tetap maksimalnya 8 gitu. Jadi ini tinggal wajhu dilalah ya, wajhu dilalah. Jadi sisi pendalilan dalam sebuah hadis. Hadisnya sama, sebagian mengambil ini menunjukkan sholat duha tidak ada batasan rakaat, tapi 8 rakaat karena dikaitkan dengan dalil yang lainnya. Yang jelas ada khilaf sifat Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik, sholat duha 6 rakaatin, 6 rakaat. Dan perhatikan dalam hadis ini tidak disebutkan fadilah sholat duha 6 rakaat. Tidak ada fadilah. Ini adalah sholat duha 8 rakaat ya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis Ibnu Hibban, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla duha 8 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan beliau sholat duha 8 rakaat. Ini batas maksimal bagi yang meyakini jumlah. Tentang sholat duha 12 rakaat secara spesifik, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, man barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah, membangunkan istana dari emas untuknya di surga. Hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif At-Targhib wa Tarhib nomor 403. Hadis ini dhaif, sehingga kami cenderung bahwa ya maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Meskipun ada khilaf ya. Bagi yang masih semangat bahas 10 ada pendapat, bagi yang semangat pengen nambah 12 ada ulamanya.
Bagi yang tidak ada batasan pun silahkan. Jadi memang ada khilaf, meskipun pendapat yang lebih rajih maksimal 8 rakaat ya, tergantung. Baik, kemudian kita masuk di pelajaran yang kedua ya dari hadis yang pertama ini. Waktu sholat duha adalah di awal waktu siang setelah terbit matahari. Waktu sholat duha adalah di awal waktu siang setelah terbit matahari. Waktu sholat duha adalah di awal waktu siang setelah terbit matahari. Sehingga siang adalah waktu fajar sampai maghrib, kan begitu ya? Nah, kapan waktu duha? Kan disebutkan fi awwali naharika, di awal siangmu. Sebagian menyebutkan ya setelah sholat fajar. Setelah terbitnya matahari tidak boleh sholat kecuali setelah setinggi tombak. Berarti waktu sholat duha itu setelah matahari setinggi tombak, atau sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi fi awwali naharika maksudnya adalah setelah terbitnya matahari. Ya waktu duha lah. Sampai kapan? Sampai sebelum tergelincir matahari ke barat, sebelum duhur. Jadi mudahnya waktu sholat duha itu 15 menit setelah terbit dan 15 menit sebelum duhur. Karena ketika duhur itu kan zawal ya, bergeser ya. Matahari sudah ke barat begitu, sehingga bayangan kita jadi di timur. Nah, kalau pas di tengah ini nggak boleh, ini waktu yang diharamkan. Sehingga lah ketika matahari mulai menyengat, merasakan kepanasan. Jadi onta itu kan menderum ketika mulai panas mereka akan bergeser. Nah, onta mulai bergeser itu biasanya ketika matahari sudah mulai terik ya, sudah mulai terik. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang sholat duha, sholatul awwabin idza ramadatil fisal. Sholat awwabin itu sholat duha yang utama adalah ketika anak onta merasakan kepanasan. Kira-kira jam berapa Pak? Panas itu mulai terik ya. Jadi orang udah mulai keringatan dengan panas. Kira-kira jam berapa? Jam 9, jam 10. Itulah waktu utama sholat duha. Jadi sholat duha bisa dilakukan ketika isyraq sampai nanti menjelang duhur. Tapi yang paling afdal adalah jam 9, jam 10-an. Bahkan ada yang menyebutkan setengah 9. Intinya antum merasa terik saat itu. Saat itu waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Taib, kemudian yang terakhir ya, pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi orang yang telah melakukan sholat duha 4 rakaat. Semoga ya setelah memahami poin yang ketiga, kita tidak pernah absen dari melakukan sholat duha 4 rakaat. Kita udah bahas hukumnya tadi. Ya paling nggak hari inilah ya, yang sudah sholat isyraq kurang 2 rakaat antum, supaya bisa menjalankan hadis yang kita pelajari ini. Karena tadi kita sudah belajar tentang surat Al-Hadid ya. Allah menyebutkan di surat ayat yang ke-16, alam ya'ninil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya orang-orang yang beriman itu hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di ayat itu, dan janganlah kalian menjadi seperti ahlul kitab yang mereka sudah beragama, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, dan telah berlalu waktu yang panjang, ternyata hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasikun, dan sebagian dari mereka itu fasik. Ada orang-orang yang sudah belajar agama, dia tahu keutamaan sebuah amalan, tapi karena tidak segera diamalkan, akhirnya keutamaan itu hanya sekedar ilmu. Harusnya setelah dia tahu keutamaan, dia amalkan, sehingga menjadi kebiasaan saat dia sudah mendengar lagi isyraq nanti harus sholat 2 rakaat lagi. Karena memang 8 rakaat, 10 rakaat, bahkan 12 ya, bagi yang meyakini 12, itu tersebar di waktu duha. Jadi begini, misalnya antum pagi sebelum berangkat kerja sholat 2 rakaat. Nanti jam 9 setelah dari toilet misalnya 2 rakaat lagi. Sebelum adzan duhur ya, 2 menit sebelum adzan duhur antum sholat 2 lagi, boleh.
Jadi nggak harus 8 itu satu paket begitu. Yang penting tersebar di waktu duha. Sama kayak tahajud. Antum boleh tahajud setelah Isya, jam 11 malam, jam 3, boleh. Jadi seperti itu. Yang penting totalnya tadi 8, 10, 12 tanpa batas. Terserah antum. Meskipun kalau kami cenderung yang 8 rakaat. Baik ya, kembali lagi kita berdoa kepada Allah. Semoga setelah ini kita rutin menjaga 4 rakaat duha minimal. Kenapa? Karena Masya Allah ya, disebutkan di akhir hadis keutamaan orang yang menjaga 4 rakaat duha. Akfika akhirahu, aku akan mencukupi, kata Allah, di akhirnya. Para ulama syurah, ulama pensyarah hadis menyebutkan 3 hal yang dimaksud dengan Allah akan mencukupi orang yang sholat duha di awal siang. Sholat duha di waktu isyraq di jam 9 sampai maksimal sebelum zuhur. Maka Allah akan mencukupi di akhir siang. Akhir siang itu kapan? Kan malam itu maghrib. Akhir siang kapan? Setelah asar, sebelum maghrib. Maka Allah janji Allah akan mencukupinya. Apa yang dimaksud dengan Allah mencukupi? Maksudnya 3. Perhatikan. Yang pertama, yang dimaksud dengan akfika akhirahu, aku akan mencukupimu di akhir hari itu. Yang pertama adalah Allah akan menjaga, Allah akan menyelamatkannya dari berbagai musibah dan mara bahaya. Ini yang pertama. Jadi Anda harus dengan Allah mencukupi, maksudnya adalah Allah akan menjaga kita dari musibah, dari mara bahaya. Allah jaga. Kenapa? Karena melakukan sholat duha 4 rakaat. Jadi bagi yang sering kena musibah, bagi yang sering kena masalah, tolong setelah ini rutinkan sholat duha 4 rakaat. Karena bisa jadi akar masalahnya karena antum tidak rutin sholat duha, apalagi yang 4 rakaat. Jadi di antara fadilahnya tadi, Allah akan menjaga kita dari berbagai musibah dan mara bahaya. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan Allah akan mencukupi, Allah akan memudahkan semua urusan kita. Kan kita ini kan beraktivitas ya. Dari mulai terbit matahari sampai asar, bahkan sampai maghrib yang lembur. Intinya aktivitas. Kan di situ banyak masalah. Masalah pekerjaan, masalah dengan rekan, masalah dengan orang lain, macam-macam. Maka orang-orang yang menjaga 4 rakaat duha, kata para ulama syurah, akan dimudahkan urusannya. Sehingga bagi orang yang urusannya itu sulit, yang urusannya itu nggak mudah, banyak masalah, tolong rutinkan sholat duha 4 rakaat. Jadi ketika ada sedang kantor, cobalah ke masjid sebentar, ke musola, setelah buang air kecil ya, sholat dulu. Insya Allah 5 menit, 10 menit selesai. Dan setelah itu urusan akan lancar, insya Allah. Paling enggak Allah janji sebelum terbenamnya matahari urusan akan dimudahkan. Meskipun kemudahan tidak harus saat itu juga. Kemudian yang ketiga yang paling penting, yang dimaksud dengan Allah mencukupi, maksudnya dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa itu rizki para jamaah? Rizki adalah semua hal yang bermanfaat untuk orang itu. Rizki bisa berupa uang, rizki bisa berupa kesehatan, rizki bisa berupa kemudahan, rizki berupa hal yang lainnya. Pokoknya semua yang bermanfaat itu adalah rizki. Sehingga jangan kaget bagi orang yang sering sholat 4 rakaat, tiba-tiba dapat hadiah, dapat transferan, dapat kiriman. Jangan kaget, karena memang dapat transferan sekarang, ya kan sholat duha gitu. Bagi yang nggak pernah dapat, kayaknya perlu rutin gitu, supaya sering dapat kiriman-kiriman yang tidak disangka-sangka. Jadi kadang kan kita pulang itu buka rumah, lu ada yang nyantolkan di depan pintu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi semoga seperti itu. Intinya kembali lagi, tolong ya setelah ini kita biasakan sholat duha 4 rakaat. Coba kita ulang dulu yang dimaksud dengan mencukupi di akhirnya tadi ada 3. Yang pertama apa? Menjaga dan menyelamatkan dari musibah dan mara bahaya. Dan itu bagian dari rezeki sebenarnya. Yang kedua, memudahkan semua urusan. Yang ketiga, memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu apa para jamaah? Semua yang bermanfaat ya. Jadi jangan, ini anak sholat 4 rakaat kok gaji nggak naik-naik. Aman lah, gaji nggak naik, anak sehat gitu ya. Keluarga sehat itu nikmat ya. Jadi tidak harus semuanya diukur dengan uang.